Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Saat usaha terasa sia-sia, doa seakan tak terdengar, dan harapan seolah hilang di telan gelapnya malam. Namun di balik semua itu, ada satu janji yang tidak pernah ingkar, bahwa rezeki tidak akan pernah salah alamat dan akan selalu datang tepat pada waktunya. Cerita ini adalah kisah seorang pria sederhana yang kehidupannya penuh keterbatasan, namun keyakinannya pada Tuhan tak pernah pudar. Dari kesabaran, doa, dan ketulusan, ia akhirnya menyaksikan sendiri bagaimana kehebatan rezeki mampu mengubah segalanya dengan cara yang begitu menggetarkan hati. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria sederhana bernama Budi. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena setiap hari terpanggang matahari. Ia bekerja sebagai kuli bangunan, berangkat pagi sebelum matahari terbit, pulang larut dengan tubuh penuh debu dan keringat. Meski pekerjaannya berat, upah yang diterimanya tak seberapa. Kadang hanya cukup untuk membeli beras 1 atau 2 hari, kadang bahkan harus berhutang di warung tetangga. Namun di balik itu semua, Budi tetap menjalani hidupnya dengan sabar. Ia selalu berkata kepada istrinya, "Rezeki memang tidak banyak, tapi selama kita bisa makan dan anak-anak sehat, itu sudah lebih dari cukup." Istrinya, Sari, adalah sosok perempuan yang luar biasa tabah. Dengan wajah yang selalu tersenyum, ia menutupi rasa lelahnya sendiri agar tidak membebani suaminya. Sari mengurus rumah dengan penuh cinta, menyiapkan sarapan sederhana setiap pagi meski hanya nasi dengan garam atau sambal. Anak mereka yang masih kecil sering bertanya, "Ayah, kapan kita bisa makan ayam goreng seperti teman-teman di sekolah?" Pertanyaan polos itu menusuk hati Budi. Ia hanya bisa tersenyum sambil mengelus kepala anaknya, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam-malam di rumah Budi selalu sederhana. Rumah kayu tua yang sudah mulai rapuh itu diterangi lampu mina karena listrik hanya mereka gunakan secukupnya agar tagihan tidak membengkak. Saat semua sudah tidur, Budi sering duduk sendirian di depan rumah, menatap langit malam. Ia menunduk, berdoa dalam hati. Doanya tidak panjang, tidak muluk-muluk, hanya ucapan syukur atas napas hari itu dan permohonan kecil agar esok keluarganya masih bisa makan. Meski hidup begitu berat, ada satu hal yang membuat Budi istimewa. Ia tidak pernah kehilangan senyumnya, bahkan ketika dompet kosong, bahkan ketika tubuhnya letih. Senyum itu adalah kekuatannya, sekaligus cara ia menenangkan hatinya sendiri. Dalam kesederhanaan itu, Budi percaya satu hal yang selalu ia genggam erat, bahwa rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan keyakinan itu yang membuatnya terus bertahan, meski hidup seperti berjalan di ujung jurang. Hari itu, mentari belum tinggi ketika Budi berangkat ke proyek seperti biasa. Dengan bekal nasi bungkus sederhana dari istrinya, ia berjalan kaki menuju lokasi pekerjaan. Namun sesampainya di sana, suasana terasa berbeda. Para pekerja berkumpul, wajah-wajah mereka tampak cemas. Mandor berdiri di depan dan dengan suara berat, ia mengumumkan, "Maaf, proyek ini dihentikan sementara. Semua pekerja diberhentikan sampai ada kabar lebih lanjut. Gaji kalian mungkin akan tertunda." Seolah dunia runtuh di hadapan Budi. Keringat dingin bercucuran di dahinya meski udara pagi masih sejuk. Ia terdiam, tangan menggenggam erat karung kecil berisi peralatan kerjanya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, bagaimana dengan anak dan istrinya di rumah? Bagaimana dengan nasi di meja makan esok hari? Dengan langkah gontai, Budi pulang. Di sepanjang jalan, ia menunduk, tak sanggup menatap orang-orang yang lalu lalang. Seolah beban hidupnya semakin menekan bahunya yang sudah renta oleh kerja keras. Sesampainya di rumah, Sari menyambutnya dengan senyum, senyum yang biasa menjadi pelipur lara. Tapi kali ini, Budi hanya bisa menunduk. "Proyek berhenti, Ri. Kita nggak digaji." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Sari terdiam sejenak, tapi tak ada amarah di matanya, hanya ada ketabahan. Ia menggenggam tangan suaminya, menepuknya perlahan. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita masih bersama. Insya Allah, ada jalan." Budi menahan air matanya, tapi dadanya sesak. Di dapur hanya tersisa segenggam beras. Mungkin cukup untuk sekali makan. Malam itu mereka memasak seadanya. Nasi putih tanpa lauk, hanya ditemani sambal tipis yang dibuat Sari dari sisa cabai di dapur. Anak mereka makan dengan lahap, meski sederhana. Tapi setiap suapan yang masuk ke mulut sang anak justru menambah perih di dada Budi. Malam itu, ketika semua sudah terlelap, Budi duduk sendirian di ruang tamu.
Lampu minyak bergoyang tertiup angin, membuat bayangan wajahnya tampak sayu di dinding kayu. Ia berdoa lebih lama dari biasanya. Suaranya bergetar, penuh harap sekaligus keputusasaan. Ya Allah, aku hanyalah seorang hamba-Mu yang lemah. Aku tidak meminta harta melimpah. Aku hanya ingin bisa memberi makan keluargaku, menjaga mereka tetap sehat. Jika hari ini Engkau menutup satu pintu, tolong bukakan pintu lain untukku. Jangan biarkan aku melihat anakku menangis kelaparan. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Namun dalam tangisan itu, ada sebuah keyakinan yang tetap ia genggam erat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, bahwa di balik gelap malam, pasti ada cahaya yang akan datang. Dan di saat ia merasa berada di titik terendah, ia tidak tahu bahwa jawaban dari doanya sedang disiapkan dengan cara yang sama sekali tidak ia sangka. Pagi itu, Budi berangkat dengan hati berat, bukan menuju proyek, karena pekerjaan sudah tidak ada lagi. Ia hanya berjalan tanpa tujuan, berharap ada kesempatan kecil yang bisa menyelamatkan keluarganya. Angin pagi berhembus pelan, tapi kepalanya penuh dengan kegelisahan. Bagaimana nanti kalau anakku minta uang jajan sekolah? Apa yang harus kujawab? Di sebuah persimpangan jalan sepi, Budi melihat seorang pria tua dengan sepeda motor tua yang membawa tumpukan barang di bagian belakang. Barang-barang itu terikat seadanya dengan tali, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, tali ikatan itu lepas. Kardus besar jatuh ke jalan, hampir membuat sang pria tua terjatuh. Tanpa pikir panjang, Budi berlari menghampiri. Ia memunguti barang-barang yang berserakan, sementara pria tua itu berusaha menahan sepeda motornya agar tidak roboh. Dengan napas terengah, Budi membantu mengikat ulang barang-barang itu. "Terima kasih, Nak," suara pria tua itu bergetar. Wajahnya pucat karena hampir celaka. Budi tersenyum tulus. "Nggak apa-apa, Pak. Kebetulan saya lewat sini. Biar saya bantu sekalian antar barangnya." Pria tua itu mengangguk penuh syukur. Mereka berjalan bersama. Budi membantu mendorong motor ketika jalan menanjak. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar dengan halaman luas. Di sana, pria tua itu menepuk bahu Budi. "Kamu orang baik, Nak. Jarang ada yang mau repot menolong seperti ini." Budi hanya tersenyum kecil. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak. Kalau saya yang di posisi Bapak, pasti juga butuh pertolongan." Pria tua itu kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya Pak Harto, pemilik sebuah toko bangunan yang cukup besar di kota. Setelah mendengar cerita singkat tentang kehidupan Budi, wajah Pak Harto tampak terharu. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Nak, kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu bekerja di toko saya? Saya butuh orang jujur dan rajin seperti kamu. Tidak hanya sebagai kuli, tapi saya ingin kamu bantu mengelola toko cabang kecil saya. Kamu bisa mulai kapan saja." Budi terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Matanya berkaca-kaca, dadanya bergetar hebat. Dalam hati ia berucap, "Ya Allah, inikah jawaban dari doa-doaku?" Dengan suara lirih ia menjawab, Saya sangat berterima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Sejak hari itu, kehidupan Budi perlahan berubah. Ia tidak lagi harus pulang dengan tangan kosong. Upahnya lebih layak, bahkan cukup untuk menutup hutang kecil di warung tetangga dan membeli lauk untuk anaknya. Sari, istrinya, menangis haru ketika Budi pulang membawa kabar itu. Air mata yang keluar bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata bahagia, air mata syukur. Dan yang paling membuat hati Budi bergetar adalah satu hal. Ternyata, keajaiban rezeki bisa datang dari hal yang sederhana. Dari sebuah niat tulus menolong tanpa pamrih. Hari-hari Budi perlahan berubah. Toko kecil milik Pak Harto yang dipercayakan kepadanya mulai ramai pembeli. Budi mengelola dengan jujur, tidak pernah mengambil hak yang bukan miliknya. Setiap rupiah ia catat dengan teliti. Setiap pelanggan ia layani dengan ramah. Ia bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah,
tapi juga sebagai bentuk syukur atas kesempatan yang Allah titipkan melalui tangan orang baik. Di rumah, suasana pun berbeda. Anak mereka kini bisa berangkat sekolah dengan bekal yang layak. Sari bisa memasak makanan sederhana tapi penuh cinta, tanpa lagi dihantui rasa cemas tentang apakah beras masih cukup untuk esok. Senyum mereka kini lebih tulus, lebih lega. Malam-malam yang dulu penuh tangis dalam doa, kini berganti dengan ucapan syukur di setiap sujud. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai dan keluarganya tertidur lelap, Budi kembali duduk di beranda rumahnya. Seperti dulu, ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Bedanya, kali ini dadanya penuh dengan rasa syukur yang tak bisa dibendung. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku dulu pernah merasa hampir menyerah. Aku pernah takut anakku kelaparan. Pernah bingung harus mencari kemana. Tapi Engkau tunjukkan bahwa rezekimu selalu ada. Engkau datangkan pertolongan di saat aku benar-benar terjepit. Engkau tunjukkan bahwa doa hamba tidak pernah sia-sia." Air matanya kembali menetes, bukan lagi karena kesedihan, tapi karena rasa haru yang begitu dalam. Ia menyadari, kehebatan rezeki bukan semata-mata pada jumlah uang atau harta yang didapatkan. Kehebatan rezeki justru ada pada cara Tuhan mengaturnya. Selalu datang pada waktunya yang tepat, meskipun sering terlambat menurut kita. Dan yang terpenting, rezeki tidak pernah salah alamat. Selama kita tetap berdoa, bersabar, dan berbuat baik, Tuhan akan selalu menuntun rezeki itu menuju kita, dengan cara yang tak pernah kita duga, dan dengan cara yang mampu menggetarkan hati. Dari perjalanan hidup Budi, kita belajar bahwa rezeki bukan sekedar soal uang atau harta. Rezeki adalah nafas yang masih kita hirup, kesehatan yang masih kita miliki, dan kesempatan yang datang di saat kita paling membutuhkannya. Kadang ia datang melalui ujian, kadang lewat pertolongan kecil yang tampak sepele, namun dampaknya begitu besar. Kehebatan rezeki terletak pada waktunya yang selalu tepat, meskipun sering terlambat menurut kita. Dan yang terpenting, rezeki tidak pernah salah alamat. Selama kita tetap berdoa, bersabar, dan berbuat baik, Tuhan akan selalu menuntun rezeki itu menuju kita, dengan cara yang tak pernah kita duga, dan dengan cara yang mampu menggetarkan hati. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan, share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita yang penuh makna.